Yang pertama, itu adalah ending arc-nya tuh kentang. Karena susah loh bikin cerita yang padat dan kayak roller coaster, bener-bener roller coaster gitu ya. Hanya dalam rentang waktu 20-an episode. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya Nasan, saya kembali Nasan Speak. Jadi kali ini kembali lagi akhirnya setelah berapa bulan kali ya, aku belum bedah arc lagi. Aku putuskan sekarang, mari kita coba bahas, kita coba bedah salah satu arc fenomenal, arc yang sangat ikonik dari Hunter x Hunter. Untuk sekarang kita akan bahas arc York New City. Jujur buatku pribadi, ini adalah arc favoritku dari dulu, dari zaman 99 gitu ya. Aku nonton di Space Tune dulu itu, aku udah terpukau dan jatuh cinta sekali dengan arc York New City. Dan ketika aku nonton rebootnya ini 2011, aku menantikan sekali bisa nonton arc-nya ini. Begitu aku tonton, aku sangat puas sekali. Aku pribadi sangat suka, tapi itu kan aku pribadi gitu ya. Mungkin kalian nggak suka, mungkin kalian ngerasa ada kekurangan, ada yang nggak pas dari arc ini, dan begitu pun yang dirasakan banyak orang. Jadi mari kita bedah arc satu ini. Silakan like, share, subscribe. Kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa follow Instagram Nasan Speak sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Hunter x Hunter. Mari kita sama lagi mendapat, tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup bermain sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Arc York New City. Ini kalau aku coba lihat dari pendapat orang-orang gitu, bisa aku simpulkan, ini tuh kayak unda-undi, kayak bonda-bendi dengan arc Kimeraan sebagai arc terbaik Hunter x Hunter menurut orang-orang. Jadi ada orang yang memilih, enggak, arc Kimeraan yang terbaik kok. Tapi nggak sedikit juga termasuk aku pribadi yang bilang arc York New City lah yang paling bagus. Ya itu subjektif gitu lah, itu pilihan tiap orang. Cuman setelah aku kumpulkan, aku menemukan beberapa kekurangan. Seperti biasa kita mulai dengan kekurangan dulu, kelemahan yang didapatkan oleh orang-orang. Yang pertama, itu adalah ending arc-nya tuh kentang. Endingnya tuh agak nanggung menurut banyak orang, karena mungkin kita udah berekspektasi kalau di akhir cerita, di akhir arc ini tuh bakal pertempuran gila-gilaan atau gimana gitu ya. Tapi yang kita dapatkan pertukaran Sandra doang, si Chrollo kehilangan kekuatannya, Pakunoda mati, Kurapika melanjutkan kehidupannya dia, Gon Killua melanjutkan kehidupan mereka dengan ke Great Isle. Kurang lebih bisa dibilang seperti itu gitu kan ya. Sehingga hanya orang tuh yang ngerasa kayak kentang banget sih akhirnya. Sebuah cerita yang lumayan panjang gitu, maksudnya satu arc gitu ya, belasan episode, berapa puluh chapter, ujung-ujungnya diakhiri, ditutup dengan seperti ini. Aku pun awalnya dulu tuh ngerasa seperti itu. Ketika nonton pertama kali, loh kok gini ya? Sebagai seorang bocah gitu, sebagai remaja, pengen dong lihat pertempuran yang menggebu-gebu gitu. Cuman akhirnya aku sadar, ini mungkin pembelaan sedikit gitu lah ya. Mungkin memang orang-orang yang merasa ini tuh bukan kelemahan sebenarnya. Ending kentang bukan masalah, karena arc ini memang fokusnya adalah karakter development untuk Kurapika. Arc ini memang dirancang untuk mengubah Kurapika yang seorang pendendam menjadi orang yang menghargai orang di sekitarnya. Itu menurut orang-orang yang ngerasa ending kentang tuh nggak masalah, dan aku akhirnya pun berdamai dengan hal itu. Tapi tidak sedikit mungkin kamu pun juga ngerasa kayak endingnya tuh nanggung banget, anti klimaks sekali. Dan rasanya sih Matogashi Sensei udah sering kayak gini. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, ada nih yang agak protes gitu, agak kesel, karena pertempuran-pertempuran di arc ini tuh nggak seimbang. Banyak sekali pertempurannya itu yang mempertemukan karakter yang kuat ngelawan karakter yang lemah, sehingga kesannya tuh kayak dipecundangi banget. Generiodan ngebantai para mafia, Ufogin ngebantai para Inju, Shadow Beast itu ya. Kurapika cukup gampang mempecundangi Ufogin. Yang mana kalau dipikir-pikir ya bener juga gitu ya sebenarnya. Tapi setidaknya meskipun nggak seimbang, dari pihak yang lemah, dari pihak yang kalah itu masih ada perlawanan setidaknya ya kan. Jadi meskipun dirasa imba, rasanya masih tetap seru dan menyenangkan pertempuran-pertempuran di arc ini. Itu untuk kekurangannya, ada dua. Kelebihannya, setelah aku kumpulkan pendapat orang-orang, aku riset kesana kemari, dan aku mendalami pikiranku sendiri gitu ya. Kenapa kok aku segitu jatuh cintanya dengan arc ini? Alasannya itu ada 4. Yang pertama, pacingnya tuh cepet dengan cerita yang padat. Kalau kalian nggak ngerti, di versi 2011 ini, arc York New City itu cuma 20-an episode, 20 atau 21 episode. Ingat baik-baik apa aja yang terjadi di arc York New City dari awal sampai selesai. Itu banyak banget momen loh. Di satu sisi ada orang yang agak ngomel. Nggak akan aku masukkan kekurangan sih ya, karena menurutku ini sebuah kelebihan. Ada orang yang ngomel, ini arc tuh harusnya bisa dipanjangin loh. Entah pacingnya agak dipelanin sedikit, atau banyak cerita yang bisa dieksplor lagi, banyak cerita yang bisa diberikan lagi. Tapi menurut banyak orang, dan aku pribadi pun merasa ini kelebihan, karena susah loh bikin cerita yang padat dan kayak roller coaster, bener-bener
bener-bener roller coaster gitu ya, dimana emosi kita tuh dibikin naik turun, ketegangan ceritanya pun juga naik turun fluktuatif banget tiap momennya, hanya dalam rentang waktu 20-an episode, dimana bahkan tiap episodenya selalu bikin tegang. Itu kelebihan pertamanya. Kelebihan yang kedua, ini salah satu fondasi utama di arc ini menurutku, Nen. Buatku pribadi, Nen tuh sangat ditonjolkan sekali dari arc ini. Gon Killua dan kita nih ya, kan baru mengerti, baru belajar soal Nen di arc Heaven Tower, sebelumnya York New City ini. Di sana kita masih belajar soal konsep dasarnya lah kurang lebih. Kita belum melihat secara nyata ketika orang yang sudah expert itu menggunakan Nen seperti apa. Kita belum pernah lihat secara luas Nen itu bisa diaplikasikan kayak gimana. Ada konsep power system baru diperkenalkan di Hunter x Hunter. Konsep power system ini tuh langsung dimasukkan ke cerita, sangat bisa dimengerti, menghidupkan plot dan keseruan, sambil di saat yang sama memperkaya cerita Hunter x Hunter itu sendiri. Kita akhirnya secara nyata gitu ngelihat contoh nyata kekuatan Nen dari tiap tipenya yang ada 6 itu kayak gimana. Kita belajar betapa otentik dan betapa uniknya Nen ini, dan itu satu kekuatan, satu faktor besar yang bikin ini arc tuh sangat enjoyable sekali. Nggak selalu melulu bergantung dengan Nen, tapi begitu Nennya aktif, momen seru dan pertempuran keren tuh pasti selalu terjadi. Kelebihan yang ketiga, Generiodan. Tentulah kita percaya, kita tahu betul bahwa grup sekumpulan penjahat ini ibarat kata udah kayak jadi tulang punggung di cerita York New City. Kita kan selalu bertanya-tanya setiap cerita, terutama kalau action shonen, action seinen, setiap terjadi perubahan arc, ganti ke arc baru, kita bertanya-tanya musuhnya seperti apa, villainnya siapa, kayak gimana. Nah, Hunter x Hunter berhasil melampaui semua ekspektasi kita tentang bagaimana memunculkan dan memasukkan sekumpulan penjahat ke dalam cerita yang bikin ceritanya itu sangat amat berat. Kita lebih sering loh ngelihat point of view atau perspektif anggota Generiodan ketika mereka mau merencanakan misi, ketika mereka merencanakan sesuatu, ketika mereka mau balas dendam, pokok apapun yang mereka lakukan, itu kita bersama dengan mereka. Jadi kita nggak melulu di samping Kurapika, kita nggak melulu di sampingnya Gon Killua, kita juga cukup sering menjadi membernya Generiodan. Kita lihat secara langsung mereka beroperasi seperti apa. Mara bahaya dan ketegangan yang ada di cerita ini tuh berlipat ganda rasanya karena kehadiran Chrollo dan pasukannya dia. Kelebihan yang ketiga selesai. Kelebihan yang keempat, tentu ini karakter favoritku di Hunter x Hunter yang kita tahu bersama bahwa arc ini tuh fokusnya adalah dia. Yap, Kurapika. Sama ini juga dari zaman 99 dulu gitu ya, aku nonton di TV Indo, karakter favoritku Kurapika. Dan aku sangat senang sekali ketika akhirnya dapat sebuah arc yang memang fokus di dia. Kita bisa tahu banyak, kita gali lebih dalam soal karakter ini. Karakter yang dari awal cerita tuh kelihatannya sangat paling tenang, paling bijak, paling kalem mengamati sesuatu, dan kelihatannya kok dari tampilannya kayak cewek gitu. Aku sempat mikir gitu dulu, ini cowok apa cewek? Tapi ini orang ketika akhirnya muncul kembali di arc York New City setelah dia belajar Nen gitu ya. Dia ngerti kalau dia tipe conjurer, maka dia pilih rantai. Dia mengerti ketika mata merahnya aktif, maka dia jadi spesialis. Ditambah dengan kecerdikan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian instingnya dia untuk bertindak, Kurapika tuh jadi spotlight yang sangat amat menyenangkan di arc ini. Semua yang dia lakukan, segala keputusan yang dia ambil, sampai akhirnya karakter dia berkembang ketika dia belajar untuk sedikit melepaskan, sedikit menurunkan ego dan dendamnya dia. Satu perjalanan penuh dari arc itu. Kurapika lah salah satu alasan kenapa arc ini tuh begitu menarik. Arc York New City itu bisa segitu panasnya, segitu kencengnya, segitu menegangkannya di tiap episodenya. Alasan paling utamanya adalah dua itu tadi. Generiodan dengan rencananya mereka, dan Kurapika dengan dendam dan rencananya dia sendiri juga. Itu menurutku dua kekurangan 4 kelebihan yang sudah berhasil aku temukan setelah aku melelang buana dari satu situs ke situs lain, baca satu komentar ke komentar lain, dan setelah aku coba merenungi diriku sendiri. Gimana dengan kalian? Apa yang bikin kalian jatuh cinta juga mungkin barangkali ya? Mungkin ini juga arc paling favorit kalian mengalahkan Chimeraan. Mungkin bisa kalian kasih alasannya kenapa kok lebih baik dari Chimeraan, atau mungkin kalian berpendapat enggak, Chimeraan yang terbaik. Tidak sedikit orang yang bilang arc Chimeraan itu lebih terasa temanya. Apa yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan itu lebih terasa di arc itu. Yang mana memang tidak salah gitu ya. Banyak hal yang pengen disampaikan Togashi Sensei lewat arc itu.
Kalau memang begitu juga pendapat kalian, taruh aja di kolom komentar. Atau mungkin kalian termasuk orang yang nggak suka, nggak demen, ngerasa bosan, ngerasa nggak menarik sekali ini ARP, silakan juga nggak apa-apa, silakan berkomentar. Itu aja untuk kali ini, silakan like video ini pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share kalian, dan terakhir solid follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Jangan nikmati banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang suka. Soal see you guys on next video. Minasan.